Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak ada suatu halangan apapun. Modal sehat itu adalah hal yang paling penting, paling utama. Mengapa modal sehat itu penting? Karena walaupun jabatannya tinggi, walaupun uangnya banyak, ya, kalau nggak sehat, bagaimanalah rasanya, ya? Ya, pikiran tidak tenang, hati tidak tenang kalau tidak sehat. Walaupun kanker, kantongnya kering juga, kalau sehat mah senang, enak, ya, makan enak, minum enak, ya, segala macam enak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa jumpa kembali MH43 kalau tidak salah, ya, dalam mengikuti kuliah materi pemerintahan desa adat. Saya diberi tugas oleh Pasca untuk menyampaikan pemerintahan desa dan desa adat, yang tentunya berbicara pemerintahan desa adat ini juga kita harus mengetahui payung dasar aslinya adalah pemerintahan daerah. Jadi jelas ada keterkaitan sangat erat sekali. Oleh karena itu berbicara pemerintahan desa adat, ya, ini terkait juga peraturan otonomi daerah nomor 23 tahun 2014. Nanti juga terkait lebih khusus lagi dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43, ya, tahun 2014. Nah, ini perlu kita ketahui dasar hukumnya, ya, untuk mengatur yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan desa adat, ya. Mungkin Anda sudah dibimbing, dibekali oleh Profesor Lince Anemar Paung SHMH tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah, udah lebih luas, ya, sudah lebih luas. Selanjutnya mengenai daftar pustaka, buku-buku sebagai referensi Anda, nanti dibaca buku-buku yang mungkin Anda memiliki juga. Politik pemerintahan daerah, kajian hukum otonomi daerah berbasis kearifan lokal, Prof. Lince ini, Anar Marfaung. Revitalisasi hukum otonomi daerah dan prospektif kepentingan daerah, gitu. Ini, ya. Kemudian hukum pemerintahan daerah di Indonesia,
oleh Dr. Haji Siswanto Sunarno SHMH. Hukum tata negara dan filar-filar demokrasi, Jimli Asidiki, ya. Kemudian juga masih banyak lah kalau buku-buku yang kaitan dengan otonomi daerah, khususnya kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Lihat di jurnal, ya, jurnal Province, jurnal saya, jurnal Ibu Endang dan sebagainya. Kemudian ini buku kumpulan tulisan-tulisan 900 halaman, konstruksi hukum dalam perspektif spiritual pluralistik, kumpulan pemikiran dalam rangka Purna Bakti Profesor Dr. Esmi Warasih Puji Rahayu SH, dosen Undip, ya, termasuk ini promotor S3 saya. Saya juga menulis di sini tulisan yang judulnya adalah bagaimana membuat perdes, peraturan desa yang demokratis, ya, partisipatoris, ada di buku ini, ya. Selanjutnya, Anda sudah mempelajari juga apa itu pengertian otonomi daerah, kearifan lokal, kemudian pemekaran, ya, pemekaran daerah. Ini buku Proplince ada, bisa Anda baca, ya. Saya akan mengkaitkan dengan pemerintahan desa. Pengertian otonomi desa. Otonomi itu apa? Ya, desa berhak mengatur dan mengurus kemandirian pemerintahan di desa, ya, yang strukturnya ada di desa. Lembaga-lembaga desa itu ada, ya, kalau kita uraikan nanti ada kepala desa, sekretaris desa, kemudian struktur yang lain, bidang pelayanan dan sebagainya, itu bisa Anda baca juga di buku ini, ya. Ya, jadi mengurus desanya sendiri yang mandiri, ya. Kemudian kearifan lokal, bagaimana desa yang berkearifan lokal, ya. Jadi mengakomodir apa-apa keinginan masyarakat yang ada di desa, ya, di desa itu, ya. Ini kearifan lokal, ini penting juga. Kearifan lokal itu harus diperhatikan mengenai keinginan masyarakat yang ada di desa itu, ya, jangan ditinggalkan. Budaya-budaya, ya, keagamaan dan sebagainya itu perlu diakomodir, perlu diperhatikan oleh pemegang kekuasaan di lembaga negara. Apalagi kalau Anda berbicara sistem hukum, mungkin sudah berbicara sistem hukum, kelembagaan, substansi, budaya, ya, bisa dikaji dari teori-teori Loren M. Friedman, bisa dikaji juga dari teorinya teori kebijakan publik, ya, Erdai, gimana Erdai gitu, dan teori-teori yang lain. Nah, ini, ya, kaitannya bisa dikaji.
lebih lanjut ya. Ini kemudian berbicara otonomi daerah, otonomi desa, desa adat ya. Jelas kita harus mengetahui dasar hukum. Dasar hukum yang pertama Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen keempat. Jadi kalau menulis itu harus lengkap. Jangan undang-undang dasar. Nanti padahal kita berbicara di Indonesia, jadi harus jelas ya. Kalau undang-undang dasar saja kan umum atau konstitusi. Konstitusi mana ya yang kita bahas itu? Ya, harus jelas. Ya. Pasal 18B Jungto pasal 28I ayat 3 terkait juga dengan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini sebagai payung hukumnya juga. Undang-undang ini mengganti Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan. Zaman dulu itu kan Undang-Undang otonomi daerah di zaman Orde Baru ya sifatnya sentralistik. Tidak responsi keinginan masyarakat. Dari pusat sampai daerah kan dulu itu harus sama, harus mengikuti aturan pusat ya. Kalau yang namanya kepala desa ya kepala desa aja namanya, nggak ada istilah sekarang ini sudah reformasi, nama desa aja ada deso, ada pekon dan sebagainya. Itu kan ini kan sudah reformasi ya kan. Ya memang undang-undang otonomi daerah itu memang sudah mengalami beberapa perubahan ya. Dulu nomor 75 itu seperti apa dulu. 1975 dulu itu seperti apa itu. Ya. Nomor 5 tahun 75 itu. Kan berubah ya kan sesuai dengan aspirasi keinginan masyarakat tentunya. Ya. Ya. Tadi sudah saya katakan di awal, lebih fokus kita pelajari lagi Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini objek kajian yang utama bagi saya. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa. Pasal 18B ayat 1 negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang. Kan ada daerah-daerah khusus ya, tertentu pengaturannya. Ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pasal 281 ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat. Pasal 32 ayat 1 negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara sebagai budaya nasional, tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ya. Ini sebagai dasar hukum kita berbicara pemerintahan desa dan desa adat ya.
Kemudian satu lagi pembahasan nanti akan lebih fokus lagi tentang pemekaran desa, ya. Apalagi kalau saudara ini sebagai kepala desa, kan ada juga yang kuliah S2 ini, kades-kades, lurah-lurah, camat-camat dan sebagainya, ya kan? Ya penting mengkaji ini tentang pemekaran desa, ya. Ya, lebih fokus, ya. Ini penting sekali. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Endingnya kuliah pemerintahan desa ini nanti dalam tugasnya, ya, di UBL APPS bisa Anda kerjakan bagaimana membentuk pemerintahan desa yang good government, yang clean government misalnya, ya, yang baik dan bersih. Ya memang ini pembicaraan ini idealis, ya. Dalam prakteknya nanti mungkin agak sulit dalam prakteknya itu, ya kan? Karena banyak hal yang harus diperhatikan ketika implementasi soal anggaran, ya kan? Di lapangan prakteknya itu nanti akan berbeda, ya. Akan ada kesulitan-kesulitan bagaimana strategi penyelesaiannya itu yang paling utama, yang paling penting kan begitu. Nah, kemudian nanti endingnya kuliah ini juga Anda bisa mengkonsepkan, ya, menguraikan bagaimana membangun desa yang berkearifan lokal, ya. Selanjutnya Anda bisa juga membuat tulisan atau karya ilmiah secara singkat, membentuk perdes, peraturan desa yang demokratis partisipatoris, ya. Nah ini endingnya itu, ya, 3 hal ini Anda kalau udah Anda bisa menguraikan dengan baik, ya insya Allah tidak ada kendala dalam mengikuti kuliah pemerintahan desa dan desa adat, termasuk pemekaran desa, desa menjadi desa adat bisa menjadi desa kembali, kemudian bisa menjadi kelurahan, ya. Ini sudah ada, ya, mekanismenya bagaimana pemekaran seperti ini, termasuk juga bagaimana membentuk desa, ya, baru melalui persiapan desa, ya, selama 3 tahun nanti dipersiapkan bagaimana mau dipekarkan, mau dipisahkan, supaya apa, ya, supaya berkembang, ya, lebih maju, ya kan, lebih bagus. Kalau tidak dipekarkan nanti kemandirian itu tidak penuh, tidak bagus. Sama saja kita ini di dalam rumah tangga itu kalau sudah ada anak ini sudah mulai berumah tangga nanti dipekarkan, dipisahkan maksudnya, walaupun dalam pantauan, ya, nanti akan berkembang lebih bagus, lebih realistis lagi pemikiran mereka itu, ya. Ibarat kalau batang pisang, pohon pisang itu kan kalau dipekarkan, kalau dipisahkan kan semakin bagus buahnya itu. Semakin bagus, ya, semakin subur. Ya, coba kalau masih dalam lingkup di situ saja, dia kurang berkembang ini batang pisang ini. Ya, ini diibaratkan seperti itu. Ya.
kemandiriannya, pelayanan publiknya, bimbingannya dan sebagainya itu sangat diperlukan dalam hal ini. Ya, ya. Kemudian ciri-ciri desa ya mempunyai satu wilayah ya, dan desa adat masyarakat yang teratur, ada penghuninya, jelas ada masyarakatnya ya, ada batas wilayahnya, mempunyai kehidupan sosial yang sangat erat sehingga menimbulkan kekeluargaan, saling peduli di antara mereka masyarakat, mempunyai ekonomi yang cenderung bertumpu pada sumber daya alam sekitar, mempunyai adat istiadat yang sangat kental, dan ritual keagamaan masih ikut kebiasaan nenek moyangnya. Ya memang masalah keyakinan itu biasa ya, mengikuti orang tua-tuanya dulu ya. Agama seseorang itu kan tergantung dari kedua orang tuanya ini ya, mengikuti nenek moyangnya, walaupun nanti ada yang dia pindah keyakinannya, itu soal hidayah Tuhan ya, soal petunjuk Tuhan lain lagi. Jumlah penduduk tidak terlalu besar, masyarakat paguyuban ya. Jadi di kampung itu memang sangat erat kekeluargaannya, termasuk kita ini kan asal usulnya dari kampung juga. Pada umumnya kita dari kampung, jadi mengetahui tradisi kampung, budaya desa di sana ya. Setelah ke kota berubah ya. Masyarakat kota kan sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya liberalistik, budaya-budaya yang lain ya, ingin bebas ya, sebebas-bebasnya ya, kalau tidak diikat oleh budaya yang baik atau nilai-nilai agama yang baik kan gitu. Unsur-unsur desa lokasi, letak ya, batas wilayah, unsur penduduk meliputi jumlah, tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mata pencarian penduduk ya. Itu unsur tata kehidupan. Ini bisa Anda bacalah kalau soal ini nih ya. Iya. Beraneka ragam nama desa di Indonesia. Sekarang ini setelah reformasi, ada deso, ada kepala desa, ada pekon dan lain sebagainya ya. Nah, yang sangat penting lagi ya, ini kalau kita bicara pengaturan desa dan tujuannya untuk apa ya. Iya. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sudah terbentuknya NKRI. Memberikan kejelasan status desa ini, statusnya apa ini ya, sudah resmi belum, sudah legal belum, kepastian hukum atas desa, sistem ketatanegaraan RI sesuai dengan sistem ketatanegaraan RI, melestarikan dan memajukan adat tradisi masyarakat ya, mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial, memajukan perekonomian ya. Ini tujuannya ini pasal 4 bisa Anda lihat ya. Kedudukan desa ya. Jadi kedudukan desa ada desa adat. Kalau di Bali itu Anda tahu mungkin sudah cerita Bali, antara desa umum dengan desa adat itu hampir berimbang di sana itu ya.
berimbang, semuanya punya payung hukumnya ya, sampai kecamatan adat ya, sampai gubernurnya juga ya yang mengurusi adat ya. Sangat bagus sekali kalau kita mau belajar tentang pemerintahan daerah adat, desa adat. Nah itu ke Bali sana sebagai pembanding ya, perbandingan untuk kita, pengetahuan kita. Yang paling penting lagi ini asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 24A, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, transparan, proporsionalitas, keseimbangan antara hak dan kewajiban, jangan dibeda-bedakan. Profesionalitas, asas keahlian, mengutamakan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas, bagaimana dipertanggungjawabkan. Kearifan lokal, mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Keberagaman dan partisipatif, mengikut sertakan lembaga desa dan unsur masyarakat desa. Jadi partisipasi masyarakat desa itu sangat penting. Di desa itu kan ada BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Ini mestinya diaktifkan, difungsikan di situ. Kadang-kadang tidak difungsikan ya. Struktur lembaga desa seperti MPR-nya itu, badan legislatifnya itu tidak difungsikan di desa itu, karena lurahnya mungkin bagaimana ya, tidak responsif ya, masih otoriter ya, hanya dibuat oleh kepala desa sendiri tanpa dimusyawarahkan, tanpa dimusyawarahkan dengan masyarakat desa itu sendiri ya kan. Iya. Nah ini kurang baik ya, kurang baik, atau istilahnya good government ya, kurang ya. Ini masalah asas sangat penting sekali ya. Mengenai kewajiban kepala desa dan lain sebagainya ya, kewenangannya. Nah ini silahkan Anda baca ya, nanti saya kira tidak terlalu rumit amat kita menjelaskan mengenai tugas-tugas ini secara rinci, secara global saja ya, secara global saja. Selanjutnya kalau kita berbicara pemekaran desa, nanti Anda bagaimana pelajari cara memekarkan desa itu. Yang jelas pengaturannya bagaimana ya. Kemudian keinginan partisipasi masyarakat desa ya, yang diusulkan di BPD itu diprogramkan ya, dimusyawarahkan di sana. Setelah musyawarah nanti juga akan diajukan juga oleh kepala desa melalui camat melalui, kemudian masuk ke bupati atau wali kota ya. Di sana ada program perencanaan pemekaran desa, ada itu di pemerintahan itu, di tiap provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya ya. Tentu ini semua prakarsa masyarakat desa itu keinginannya ya, yang diusulkan melalui BPD itu, makanya difungsikan BPD-nya itu ya.
Mungkin karena desa itu sudah terlalu padat, sudah banyak penduduknya dan sebagainya, dan keinginan untuk lebih maju lagi ya masyarakat desa tersebut ya, maka perlu dipikirkan oleh eh, kepala desa sebagai penanggung jawab di desa itu sendiri ya. Dan sekarang ini berlomba-lomba ya, ingin menjadi kepala desa itu di desa itu berlomba-lomba karena proyeknya itu ya, banyak anggaran-anggaran pembangunan itu di desa ya, dari pemerintah kucuran dananya itu ya, artinya bukan berarti mau hal-hal lain, bukan ya kan. Iya, jadi berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa ya, silahkan aja, namanya hak warga masyarakat kita ya, sesuai dengan demokrasi ya kan, demokrasi, hak warga masyarakat kita ya. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bahan-bahan secara global dan singkat saja. Seandainya nanti ada diskusi atau sharing di antara kita, silahkan ya, untuk menambah wawasan kita, membangun desa, implementasi desa ya, yang baik, yang good government dan clean government ya. Sekian, silahkan kalau ada yang mau diskusi ya, sebutkan nama ya. Izin Pak, Ya. bertanya Pak. Ya. Izin Pak, Ya. bertanya Pak. Hasanuddin Pak. Hasanuddin ya. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat bagi kita semua. Ya. Terima kasih Pak atas materinya. Ya. Saya bahas ini mengenai kelurahan Pak. Ya. Jadi kadang saya agak bingung Pak antara kelurahan dan desa ini. Mungkin yang membedakan mungkin kalau kelurahan dia dari PNS Pak ya, Ya, ya. lurahnya. Kalau desa pembimbingan. Ya. Adakah karakter-karakter tertentu Pak? Misalnya suatu wilayah itu, oh ini dikategorikan untuk bisa menjadi kelurahan, oh ini dikategorikan jadi desa gitu kan. Jadi kalau di wilayah saya ini di Lampung Utara nih Pak, jauh dari kabupaten pun ada gitu kelurahan gitu kan. Saya di Bukit Kuning kelurahan itu. Nah, jadi kalau ada juga yang dekat dari kabupaten desa gitu. Nah, jadi agak bingung saya. Jadi kira-kira mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. 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 Mengenai bentuk-bentuk desa, ada desa adat, ada desa ada yang bentuknya kelurahan ya kan. Ya, ini semua mestinya sudah diatur dulu di perdanya itu, peraturan daerahnya ya. Setelah ada perda untuk membicarakan pemekaran desa ya, baru bisa jalan ya. Kalau belum ada peraturan daerahnya ya nggak bisa ya kan. Ya, memang perbedaannya desa ya, desa adat dengan kelurahan. Kalau kelurahan itu kan adanya di kota ya, administrasi kota ya. Kalau di kabupaten itu desa atau desa adat ya. Dan struktur desanya itu kalau di kota ini kan ya memang PNS yang ditunjuk langsung oleh wali kota ya, mungkin itu atas juga rekomendasi dari bawahannya
yang sesuai ya untuk menjadi kepala kelurahan, namanya kelurahan Pak Lurah, ya kan? Iya, iya. Kalau memang sudah diatur di perdanya ya, dan ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini untuk cara-cara pengubahannya, ada, bisa Anda baca di pasal-pasal itu. Ada kemungkinan ya, iya, berubah mengenai bentuk-bentuk desa, desa adat, dan kelurahan ini. Ada aturan-aturan tersendiri itu. Silakan ya. Oke. Bisa ditambahkan yang lain, bisa menambahkan dalam, mungkin ada pengalaman lain ya dalam praktek. Mungkin sini ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Kades. Silakan.